Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Warisan garis darah. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka hitam seperti tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat berbicara. Dia menunjuk ke tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam pekat dengan kesepian. Itu tenang dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini kuburanku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura semacam ini tidak kuat, tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak dapat dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar Stone Tablet. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Guqing yang sambil berbicara. Kelompok Guqing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat berurusan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Guqing yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat bersentuhan dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Iya. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar lenyap saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. "Xiao Yan, jaga Sun Er." Guqing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. "Kalian semua juga harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu saat cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Guqing Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa getir sebelum mendesah pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar. Guqing yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gusen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tak disangka tablet sederhana dan biasa ini ternyata menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Du Sheng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan.
Ada sebuah kolam bening di depannya. Banyak teratai hijau tergantung di atasnya, memancarkan keharuman yang menenangkan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas saat mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah kuduga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa. Suara Xiao Xuan lembut, tampak memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sampai sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk membawa saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang seperti saya dianggap tidak biasa bagi mereka. Saat klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Anda harus memahami bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya sepertinya mengingat kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk menggantikan garis keturunan Dou Di adalah dengan munculnya Dou Di lainnya, tapi ini terlalu sulit. Saya saat itu sedikit terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa saya akan diblokir di depan kelas Dou Di. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuh saya. Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menarik napas dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, akhirnya aku tetap gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Dou Di, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao yang terdiam saat mendengar desahan teguran diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan kesulitan melarikan diri dari kehancuran. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul padaku? Xiao yang tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh dirinya sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan,
aku bisa merasakan 3 perubahan misterius Skyfire padamu karena akulah yang menciptakannya. Tidak disangka Anda mendapatkannya secara tidak sengaja. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke Burning Flame Valley saat itu. Kata, takdir, memang tidak bisa ditebak. Xiao Yan mengungkapkan wajah tertegun saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi Skyfire Tree Misterius Change di Burning Flame Valley. Xiao Xuan? Xiao Xuan itu adalah leluhur dari klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, Skyfire Tree Misterius yang kau latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kurangnya langkah terakhir ini sehingga Anda tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan dengan lembut menjelaskan. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini secara alami akan diserahkan kepada Anda. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan dari kekuatan garis keturunan, Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak lampu darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sekilas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih secara bertahap. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Doudi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku yang sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh saya, namun, surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat yang mengejutkan, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda akan dapat memenuhi janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.